Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salam persahabatan, persaudaraan buat semua sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat jasmani rohani dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa berada di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, katanya sih pembahasan nasab ini ramenya cuma di medsos, nggak ngaruh ke dunia nyata dan seterusnya. Katanya, akan tetapi tidak sedikit dari tokoh-tokoh agama yang pro ke Ba'alawi muncul juga bersuara. Gak sampai di situ, saudara. Bukan cuma tokoh-tokoh agama, saudara. Musisi pun ikut, saudara. Dan itu nggak ada masalah dong, nggak ada masalah dong. Nggak harus tokoh agama, nggak harus tukang bacot segala macam, nggak harus. Siapa aja berhak dong untuk berkomentar, untuk memberikan pendapatnya, ya. Tapi ya diusahakan supaya di situ ada unsur kebenaran. Apalagi berkaitan dengan sejarah, fakta sejarahnya harus ada ya. Dan tentu kalian semua udah tahu yang mau saya bahas ini siapa gitu kan. Kenapa sih Bung Lubis nggak sebut namanya aja? Takut? Bukan takut, cuman nggak level ngap. Sombong nih, bukan sombong, nggak level. Saya kan cuma Kang Bacot, sedangkan beliau itu luar biasa ya. Luar biasa, jadi sayanya tidak level dengan beliau yang terlalu tinggi. Jadi tanpa saya sebut, kalian pun udah tahu lah. Masa kalian nggak tahu? Bahkan di kolom komentar videonya saya komen di situ juga, saya lihat lumayan rame itu yang komen itu. Maksudnya lumayan rame di situ orang-orang yang nggak asing bagi saya akunnya ya, yang mengikuti perkembangan daripada polemik nasab Ba'alawi. Oke, gini guys, sebenarnya isi daripada pembicaraan yang akan saya sampaikan ini udah pernah saya bahas di konten-konten sebelumnya. Udah pernah, hanya saja ketika saya sampaikan pembahasan tersebut, khususnya kemarin lusa kalau nggak salah, yang saya identikkan dengan Wahabi trik ataupun cara-cara mereka tersebut, waktu itu orang ini belum muncul ke pembahasan masalah nasab ini, maka saya buatlah konten khusus untuk itu, dan ada sedikit tambahan nanti di sini yang mana itu belum ada saya bahas di pembahasan sebelumnya. Ya belum ada dong lah, orangnya baru kali ini nongol dalam masalah ini gitu kan. Maka itulah tambahan-tambahannya nanti. Oke. Jadi di thumbnailnya di situ bertuliskan kurang lebihnya sejarah para habaib di Indonesia. Judulnya begitu. Akan tetapi setelah saya cek, saya tonton videonya, saya dengarkan, saya simak, saya gunakan akal saya untuk berpikir, akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk memikirkan, mencerna kata-katanya. Saya di situ tidak mendapati muatan sejarah. Sejarah di situ hanya di judul yang saya temukan. Isinya tidak ada di situ muatan sejarah yang saya dapati. Nah, karena judulnya sejarah habaib di Indonesia. Harusnya kalau ngebahas sejarah habaib di Indonesia, otomatis bahas dari awal. Bahas dari awal kedatangan sejak kapan, dalam rangka apa. Misal sejak abad sekian dalam rangka ini, sumbernya ini. Berbicara sejarah kan seperti itu harusnya. Ini tidak ada. Tidak ada. Saya menunggu-nunggu itu. Coba versi beliau ini ya, versi beliau ini seperti apa sih sejarah habaib di Indonesia gitu kan. Ternyata yang saya tunggu-tunggu tidak ada. Justru yang saya temukan dalam konten tersebut
yang berdurasi berapa menit itu, ada 8 sampai 10 menit ya kurang lebih, lupa saya. Nanti cek aja. Yang saya temukan di situ bukan sejarah, bukan, tapi kayak curhat sama adalah doktrin sedikit-sedikit. Nah, dan yang bikin saya menahan ngakak ketika melihat itu, saya bukan seorang psikologis ya, cuman kan sedikit banyak kita bisa melihat dari raut wajah seseorang itu ya. Saya nggak bilang itu pesanan, enggak. Saya nggak bilang. Hanya saja jadi tanda tanya dong bagi saya. Ketika ngebahas itu, tapi tidak ada muatan sejarah, referensi, dan sebagainya di situ. Ada apa? Begitu kan? Ada apa? Dan kemudian orang ini juga, beliau ini ya, beliau ini juga beberapa tahun lalu, tentu udah bukan rahasia lagi, isu yang menyebar tentang bahwa beliau ini masih memiliki keturunan Yahudi dari ibunya. Terlepas dari benar enggaknya hal tersebut, tapi itu sudah banyak dimuat di berbagai media, di artikel-artikel, di video dan sebagainya, di YouTube dan sebagainya. Terus masalah gitu? Enggak masalah. Kita lahir dari rahim siapa, itu bukan pilihan kita. Bukan pilihan kita, bro. Bukan dong. Bahwasanya saya lahir dari seorang ibu suku Mandailing, bapak saya suku Mandailing, itu bukan pilihan saya. Nah, lah terus kenapa dibahas? Kan gitu. Kenapa dibahas? Nah, ini yang tanda tanya saya bilang tadi. Nah, bukan berarti beliau ini nggak boleh bahas nasab. Oh, silahkan, sah-sah aja. Nah, begini. Kalau dalam video tersebut, beliau ini tidak membahas masalah keturunan Yahudi segala macam, tidak ya. Tapi kalau di isu-isu yang beredar, kemudian beberapa artikel, kemudian di di video-video di YouTube, nanti kalian boleh cari, silahkan cek itu. Beliau memiliki garis keturunan Yahudi itu dari ibu, ke atas ke bapak dari ibunya atau kakek dari ibu, begitu kurang lebihnya. Nah, cuma yang saya pegang bukan versi itu, bukan versi itu, karena dari yang saya temui, dari yang saya temukan, data yang saya temukan itu berupa ungkapan ya dari yang bersangkutan langsung. Ungkapannya seperti apa? Bahwasanya beliau ini ibunya juga seorang Al-Habsyi. Nah, itu saya pegang itu aja karena ada pengakuan langsung ya. Yang lain-lain yang mengatakan memiliki garis keturunan Yahudi dari seorang dari gen ibu, dari jalur ibu segala macam, saya nggak tahu referensinya dari mana, saya nggak tahu sumbernya dari mana. Jadi saya di sini hanya menyajikan data pembanding dong. Ada yang mengatakan seperti itu segala macam, saya pegang versi satu lagi yang langsung diucapkan oleh orangnya dalam video tersebut bahwasanya ibunya seorang Al-Habsyi. Ya kan? Nah, tanda tanya apa yang saya maksud tadi? Jadi wajar saja manakala saya tidak menemukan data di situ, sejarah, referensi segala macam dalam video yang katanya sejarah habaib tersebut, wajar saja dong. Saya berasumsi, oh mentang-mentang masih ada Al-Habsyinya, mentang-mentang masih ada Ba'alawinya, begitu kan? Bukan mentang-mentang masih ada Yahudinya, bukan. Saya nggak ke situ. Saya tidak ke situ. Kan saya sudah bilang tadi, data yang itu, berita-berita yang menyebar beberapa tahun lalu tentang masalah keturunan Yahudi dari ibu, saya nggak pegang itu. Tidak, saya pegang. Yang saya pegang bahwasanya ibunya seorang Al-Habsyi. Kata siapa? Kata dia sendiri. Kapan? Di video itu. Mungkin baru satu hari ini gitu kan, beberapa puluh jam yang lalu lah. Jadi itu yang saya pegang. Otomatis wajar dong saya berasumsi, oh mentang-mentang dia masih ada gen Ba'alawinya, masih ada Al-Habsyinya, terus ngebela gitu kan, wajar dong. Dan bukan cuma saya, menurut saya bukan cuma saya yang berpemikiran seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya tadi bilang bahwasanya beberapa hari lalu saya udah bahas hal tersebut, hanya saja beliau ini belum masuk ke pembahasan ya, maksudnya belum ada bikin konten masalah ini. Nah,
Yang saya maksud itu adalah doktrin, cara mendoktrin. Kalian ingat beberapa hari lalu, atau tepatnya kemarin lusa kalau tidak salah, saya live itu. Di situ saya bahas, ada kesamaannya, identiknya dengan Wahabi. Doktrin yang didukung oleh Ba'alawi. Misalnya apa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan ulama-ulama lainnya, tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi. Apa si Imad? Itu kan, apa si Imad ini lebih alim dari mereka? Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tidak ada yang merayakan maulid Nabi. Apakah ulama-ulama kalian itu lebih alim, lebih cerdas, lebih pintar dari Nabi, dari para sahabat? Kurang lebihnya kan begitu kalau versi Wahabi. Dan itu diterapkan oleh Ba'alawi. Dan diterapkan pula oleh beliau yang saya bahas ini. Diterapkan pula di situ, katanya kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sangat memuliakan para habaib, katanya gitu. Katanya, ya lagi-lagi katanya. Ini kita berbicara sejarah versi dia. Tapi ini sejarah katanya. Di judulnya kan sejarah. Nah, kemudian Indonesia itu memang unik katanya. Unik. Secara nggak langsung katanya, sejak ada Rabi'ah Alawiyah lah dipanggil Habib. Keturunan Nabi itu dipanggil Habib. Mas bro, Pak, itu data dari mana itu? Anda ngomong seperti itu, data dari mana itu? Sejarah dari mana sumber sejarah itu? Justru itu bertentangan dengan sejarah Ba'alawi itu sendiri. Nah, katanya sejak ada di Indonesia ada yang namanya Rabi'ah Alawiyah, maka dipanggil Habib. Dan hanya di Indonesia ini emang unik katanya. Di Indonesia pulang haji dipanggil Pak Haji. Jadi seolah-olah disamakan dengan hal tersebut. Hanya di Indonesia, sejak ada Rabi'ah Alawiyah, mereka dipanggil Habib. Di negara manapun nggak ada katanya. Itu salah. Nah, kurang lebihnya kan begitu narasinya. Sejak ada Rabi'ah Alawiyah, maka sejak itulah dipanggil Habib. Salah. Saya katakan sekali lagi, salah. Habib itu gelar untuk Ba'alawi sejak zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, seorang Ba'alawi yang pertama kali dipanggil Habib. Dan waktu itu Rabi'ah Alawiyah belum ada di Indonesia. Belum ada. Jadi kalau berbicara sejarah, pakai data dong, pakai referensi dong. Jangan judulnya sejarah, isinya curhat. Nah, kemudian doktrin, di mana doktrinnya? Syekh Hasyim Asy'ari saja memuliakan. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau itu jangankan kepada Ba'alawi ya, kepada siapapun, namanya ulama ya, menghormati, menghargai, toleransinya tinggi. Apalagi ketika itu mereka para Ba'alawi ini tidak arogan seperti yang sekarang. Kalau ada yang rada-rada arogan, songong segala macam, apa dihormati, apa dimuliakan sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Kan kita udah tahu, sejarah yang beredar itu ada yang diamuk sama beliau. Jadi kalau berbicara sejarah pakai data dong, bro. Jangan pakai doktrin. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Yang lebih lucu lagi, gini. Dan saya rasa ini dari zaman dulu ya, dari zaman Pak Harto, Bu Mega, Pak Habibie, Gus Dur, sampai SBY, nggak ada yang seberani ini, nggak ada yang menggugat ini. Kok berani banget ya gitu. Jadi kan secara nggak langsung pesannya di situ, cuma di zaman Jokowi orang-orang ini berani, kan gitu. Kok gitu banget sih caranya? Justru kalau kita melihat dari kacamata ilmiah, ini sebuah kemajuan dalam ilmu, bro. Sebuah kemajuan. Di zaman dulu nggak ada itu yang menggugat-gugat. Ada, Anda tidak tahu bukan berarti tidak ada. Jangan begitu, nggak boleh. Kata siapa nggak ada? Bukan cuma di Nusantara ketika itu, di berbagai negara di luar negeri yang menggugat Ba'alawi itu bukan cuma seorang Kiai Imad, dan bukan cuma di zaman sekarang. Ya, berani banget ya katanya. Ya berani. Apa takut mati tanam? Berani dong. Katanya saya rasa itu tidak perlu katanya. Kenapa tidak perlu? Itu makanya gini, saya minta kepada Anda ya, ngap, bro, om atau pak atau siapalah ya. Kalau mau ngebahas ini, saya berharap beradalah di tengah-tengah. Posisi yang adil, tujuannya mencari kebenaran.
Apa landasannya, apa dasarnya? Di situ Kiai Imad ada menjelaskan. Wajib hukumnya untuk menumpas nasab batil yang menisbatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kaidahnya, ada aturannya, ada. Nah kemudian katanya setelah dia menjelaskan kalau dia masih al-Habsyi dari ibunya segala macam, jadi kalau di tes DNA itu sangat banyak keturunan Nabi katanya, makanya tes DNA. Makanya tes DNA dong. Bilang dong sama kelompok yang tergugat itu, sama kelompok Ba'alawi itu, Rizik, Bahar segala macam, bilang dong. Tes DNA dong. Jangan ketika berbicara tes DNA haram. Nah, Anda juga kan ada narasi seperti itu. Nah, jadi kalau tes DNA ini sangat banyak katanya. Tes DNA lah, bro. Biar kelihatan nanti ya. Biar kelihatan apakah nasabnya secara DNA masih tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Itu. Dan Pak Rizik juga pernah menyuarakan itu. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa, ya ikhwan. Ada dia ngomong gitu. Caranya bagaimana? Lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kan begitu. Ya udah tes DNA, nggak usah ribet-ribet. Tes DNA. Masalah di zaman dulu, di zaman Pak Harto, Pak Habibie, Bu Mega sampai ke Pak SBY, Gus Dur segala macam, nggak ada yang berani. Seolah-olah orang yang menggugat ini orang-orangnya Pak Jokowi loh, dilindungi Pak Jokowi loh. Secara nggak langsung kan begitu narasinya nanti, iya kan? Tidak bisa seperti itu. Syekh Hasyim Asy'ari aja memuliakan, tidak menggugat segala macam. Sama persis dengan yang saya sampaikan beberapa malam yang lalu. Mau ikut Hasyim Asy'ari atau si Imad? Kan gitu ujung-ujungnya, secara tidak langsung. Mau ikut Syekh Hasyim Asy'ari atau ikut si Imad? Itu kan udah lebih dahulu disuarakan sama si Bahar beberapa bulan lalu. Itu bukan argumen. Kiai Imaduddin secara khusus meneliti, membuat tesis ilmiah membatalkan nasab Bani Alawi ya, atau Ba'alawi itu bukan berdasarkan cocok logi, bukan berdasarkan ilmiah, tesis ilmiah, penelitian, dan sudah dilakukan diskusi satu kali, diskusi Banten. Adu data kan di situ, bukan adu cocok logi. Begitu, bro. Jadi kalau menurut saya ya sudahlah, nggak usah dipaksakan lah, ya, nggak usah dipaksa-paksakan lah. Apalagi berbicara DNA, Anda sempat berbicara DNA sedikit di situ, itu mereka takut banget loh, takut itu, mereka takut, jangan takut-takuti mereka. Udah mau rungkat juga, ya, ada yang bilang udah rungkat, kalau saya belum saya rungkatin lah, masih ada sedikit nafas ya, sedikit nafas, bukan separuh nafas. Mohon maaf ya. Saya ada sedikit nafas. Aduh, bisa begitu ya. Jadi orang-orang ini berani banget ya. Saya aja tidak memiliki keberanian. Saya rasa itu hal yang tidak perlulah. Seandainya Anda tahu sebuah kebenaran, Anda punya data, punya fakta, punya dalil, punya referensi segala macam, saya yakin Anda berani ya. Bukankah kita itu berani karena benar dan takut karena salah? Nah, apalagi masalah DNA yang Anda sindir itu, yang Anda singgung itu, suruhkan juga dong ke mereka. Nah, jadi begini para habaib, karena sudah ada polemik nasab ini, alangkah bagusnya gimana kalau kita lakukan tes DNA saja? Begitu dong. Nah, dan sekali lagi kalau berbicara sejarah, tolong dong pakai data, tolong dong ada marojiknya. Ya, kata Bahar kalau berbicara itu ada marojiknya. Jangan menurut saya para Habib ini ya, sejak adanya Rabithah Alawiyah di Indonesia maka dipanggil Habib. Itu tidak bisa ya, tidak bisa. Dan orang-orang yang ikut dalam polemik nasab Ba'alawi ini bukan orang yang tidak percaya dzurriyyah Nabi, itu catat baik-baik.
Catat baik-baik. Saya pribadi saya percaya dzurriyyah Nabi itu ada khususnya di Indonesia. Tapi saya tidak percaya kalau Bani Alawi atau Ba'alawi merupakan dzurriyyah Nabi. Sebelum teruji, sebelum terbukti, baik secara kitab nasab, kitab sejarah, maupun DNA. Begitu. Jadi jangan dipukul rata semua, ya. Jangan dipukul rata semua. Bahwasanya dzurriyyah Nabi itu ada, betul. Saya setuju, saya percaya. Apakah di Indonesia ada dzurriyyah Nabi? Ada, banyak sekali. Dan dari jalur Wali Songo saya percaya. Percaya saya. Percaya dong. Kenapa? Ada datanya. Manuskripnya ada dan udah terkonfirmasi ke negara asal sebagian Wali Songo tersebut dan keturunannya, anak cucu keturunannya sudah ada yang melakukan tes DNA. Saya percaya, tapi bukan Ba'alawi. Jadi jangan dipukul rata semua. Makanya saya bilang tadi, di situ yang saya temukan bukan fakta sejarah, bukan data sejarah, tapi curhat dan doktrin. Curhat dan doktrin. Organisasi sebesar, organisasi terbesar dunia ya, di Indonesia organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, itu selama ini tidak ada yang menggugat nasab habaib, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi secara tidak langsung kan mau ikut NU yang selama ini memuliakan Ba'alawi atau mau ikut seimat, secara nggak langsung kan begitu. Jangan gitu dong bro. Sesuai judul, sejarah, apalagi sejarah habaib di Indonesia. Di Indonesia, otomatis kan mereka klan Ba'alawi ini kan bukan asli Indonesia dong. Oh bukan. Nah otomatis Anda harus buka dong sejarahnya. Sejak kapan mereka ada di Indonesia? Abad keberapa mereka datang ke Nusantara sebelum Indonesia waktu itu? Dalam rangka apa? Nah, sumbernya mana? Saya rasa Anda perlu buka kitab Al-Istizadah yang ditulis oleh seorang anak dari Mufti Hadramaut kalau nggak salah, Mufti Tarim, anak dari Mufti Tarim, kitab Al-Istizadah. Di situ dijelaskan kan asal muasal kedatangannya. Kalau seperti itu nanti kita bisa pertimbangkan, ya. Jangan menurut saya bahkan katanya ada yang dipanggil Sayyid Syarif ya. Bro, dari dulu para dzurriyyatur Rasul, dzurriyyah Nabi memang seperti itu gelarnya, disebut para sadah, asyraf, para sayyid, para syarif, bukan syarifah, bukan. Syarifah itu untuk perempuan. Ya, perempuan, untuk perempuan. Nah, Habib ini bukan sejak ada Robitoh, bukan. Bukan, sebelum Robitoh itu didirikan, sebelum Robitoh itu ada, bahkan sebelum mereka masuk ke Nusantara, gelar Habib itu sudah ada di sana, di negara asalnya. Yang pertama kali dipanggil Habib, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu. Ya? Jadi, kurang lebihnya begitu yang dapat saya sampaikan. Ya, walaupun sebenarnya ini magomnya beda ya. Magomnya beda, bukan level saya untuk mengomentari beliau karena saya bukan orang besar, saya bukan tokoh, saya bukan ulama apalagi, kiai apalagi, Gus pun bukan, bahkan pembacot gitu. Tapi saya punya hak untuk berbicara. Apalagi ada doktrin-doktrin di situ, penyesatan di situ, doktrin kepada rakyat Indonesia. Oh, saya tidak akan tinggal diam. Oke? Ketika berbicara sejarah, munculkanlah faktanya, datanya, sumbernya, referensinya. Berhenti mendoktrin rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.